Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syakira Aulia Fitri dari kelas 7B nomor absen 29. Sebelumnya, saya di sini untuk membuat tugas bahasa Indonesia tentang referensi buku atau mereview buku maupun buku fiksi ataupun non-fiksi. Tugas ini dari Pak Heri Setiawan Wibowo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resensi buku yang telah saya baca. Buku ini berjudul Sang Singa, Sang Penyihir, dan Lemari. Penulis buku ini adalah Pauline Baynes, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama yang merupakan cetakan kelima dan dirilis pada Maret tahun 2006. Buku ini memiliki ketebalan sebanyak 231 halaman. Novel ini menceritakan tentang adanya 4 orang anak yang menemukan lemari ajaib. Di dalam lemari ajaib tersebut ada hutan yang sangat rimba. Sebelumnya 4 orang tersebut yaitu bernama Peter, Edmund, Susan, dan Lucky. Awal mula ceritanya yaitu dulu ada 4 anak, yaitu ada 4 anak tersebut. Ia diasingkan di London dan dia dikirim ke rumah profesor tua. Di dalam rumah profesor tua itu terdapat ruangan kosong dan tersebut ada lemarnya. Peter sangat penasaran dan ingin memasukinya, tetapi ia sangat takut. Kemudian dia mengajak Edmund. Akhirnya kedua anak tersebut, Edmund dan Peter, dia mencoba membuka lemari tersebut. Saat dibuka, dia tercengang kaget karena di dalam tersebut ada hutan yang sangat rimba. Dan akhirnya Peter, Edmund, Lucky, dan Susan memberanikan diri untuk memasuki lemari ajaib tersebut. Saat keempat anak tersebut masuk, ia sangat terkejut karena dia menemukan seperti dunia yang lain. Ia melihat hutan yang sangat rimba dan ditutupi oleh salju yang berjatuhan di atas langit. Saat mereka berempat berjalan, ia terus berjalan dan dia menemukan rumah tua. Rumah tua tersebut dihuni Mr. Numnus. Mr. Numnus ketika melihat keempat anak tersebut, dia sangat bahagia dan senang dan dia berkata seperti ini. Oh, akhirnya kalian semua datang. Saya sangat terkesan sekali. Saat keempat anak tersebut duduk, Mr. Numnus sedang membuatkan teh. Dan Lucky si penasarannya, dia melihat-lihat buku. Dan buku di sana rata-rata berjudul Hidup dan Surat-surat Sinenus. Keesokan harinya, keempat anak tersebut sedang berjalan-jalan keliling hutan, ditemani bersama Mr. Numnus. Di saat perjalanannya, Lucky si penasarannya kembali melihat sebuah kereta delman yang dinaik oleh Ratu Narnia. Narnia tampak aku dan sombong. Susan melihat itu merasa tidak senang. Tanpa disadari, Susan terus mengoceh dan itu terdengar oleh Ratu Narnia. Narnia sangat marah dan dia akhirnya membawa keempat anak tersebut ke istananya yang gelap. Mr. Numnus tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sangat takut dengan Ratu Narnia. Saat bawa ke istana, keempat anak tersebut merasa ketakutan dan sangat takut dengan semuanya. Setelah itu, mereka berempat berusaha mencari jalan keluarnya masing-masing. Ternyata yang tidak diduga, Mr. Numnus menyusul anak ke istananya Ratu Narnia. Akhirnya keempat anak tersebut dan Mr. Numnus berhasil kabur melewati celah-celah batu yang terbuka sedikit demi sedikit. Saat kelimanya berjalan untuk pulang ke rumahnya Mr. Numnus, ia sangat dikagetkan oleh pintu yang ditarik lepas dan engselnya dihancurkan, serta rumah yang sudah roboh. Mr. Numnus melihat itu sangat menangis tersedu-sedu dan dia merasa sakit hati kepada Ratu Narnia. Setelah dari kejadian itu, keempat anak tersebut hidup bersama Mr. Numnus, rumah seadanya dan sederhana. Mr. Numnus sekarang sudah tidak marah dan sekarang dia cukup bahagia bersama keempat anak tersebut. Tetapi masalahnya
Ratu Nurnia masih mencari-cari keberadaan mereka. Saat makan malam tiba, keempat anak tersebut makan bersama. Tiba-tiba ada suara delman yang datang. Lucky berkata, "Oh, itu pasti Ratu Nurnia, dia akan membalas dendam kita." Terus akhirnya keempat anak tersebut memasuki ruangan gelap dan mereka bersembunyi di sana. Sedangkan Mr. Numnus berusaha mencegah Ratu Nurnia. Setelah itu, Mr. Numnus dan Ratu Nurnia tengah rebat di dalam rumah. Ratu Nurnia menggunakan sihir-sihirnya, sedangkan Mr. Numnus menggunakan tangan kosong dan dimenangkan oleh Mr. Numnus. Mr. Numnus dibantu oleh keempat anak yaitu Peter, Edmund, Susan, dan Lucky. Mereka keempat saling membantu satu sama lain dan akhirnya mereka pun menang. Pada keesokan harinya, Peter pun merasa bahwa mereka harus pulang ke dunianya masing-masing. Dan kala itu juga mereka berempat berpamitan kepada Mr. Numnus. Mr. Numnus yang awalnya sedih, terus akhirnya dia merelakannya. Peter, Edmund, Susan, dan Lucky di tengah-tengah hutan sedang mencari lemari ajaibnya itu untuk pulang ke dunianya. Setelah ia menemukan lemarinya, ia segera masuk dan ia kembali ke dunianya. Dan itulah cerita dari buku tersebut. Kita bisa mengambil sisi positifnya, yaitu janganlah kalian sombong dan teruslah berendah hati dan tetaplah membantu satu sama lain, karena itulah kunci dari keberhasilan dan kejayaan. Dan itulah cerita dari buku tersebut. Maaf jika ada kesalahan kata atau kelebihan kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan dari kalian. Saya Syakira oleh situ selakunya mengundurkan diri.